Kita lanjutkan. Untuk fermentasi asam cuka, jadi dari glukosa atau bahan makanan yang ditambahkan dengan bakteri asetat, dia akan merubah menjadi energi yang lebih banyak, yaitu 5 kali dibandingkan dengan fermentasi alkohol, dan prosesnya terjadi secara anaerob. Untuk perubahan zat gizi selama fermentasi ini adanya perubahan kandungan karbohidrat karena terjadi proses perombakan bahan utama tadi seperti glukosa. Kemudian juga ikatan protein pada bahan makanan juga terjadi perombakan, jadi adanya perubahan kandungan protein pula, kemudian perubahan kandungan lemak, dan juga perubahan kandungan vitamin. Khususnya untuk fermentasi biji-bijian ini hasilnya terdapat nilai riboflavin yang lebih tinggi. Jadi itu yang memiliki keunggulan pada fermentasi, khususnya pada tempe misalnya ya. Kemudian jenis-jenis produk fermentasi. Nah, produk fermentasi ini bermacam-macam. Berdasarkan bahannya, ada produk fermentasi susu, yaitu hasilnya seperti kumis, yogurt, kefir, keju. Untuk bakterinya, ada yang menggunakan lactobacillus, ada yang menggunakan streptococcus. Kemudian produk fermentasi daging, misalnya fermentasi LHB dan fermentasi bacillus. Jadi melihat dari bakteri yang digunakan. Kemudian fermentasi dengan peragian, misalnya penggunaan Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, untuk membuat roti, ya. Untuk adonan roti, kemudian Saccharomyces candida maris. Lalu fermentasi jamur, misalnya menghasilkan bir, wine, roti, yaitu dengan peragian tadi ya, menggunakan Saccharomyces. Lalu fermentasi dengan bakteri, misalnya keju, yogurt, lalu mentega, ini kejunya diketik 2 kali. Nah, kemudian ada sauerkraut, yaitu sejenis asinan sayur. Contohnya yang di sini digambar. Bahan utamanya adalah sawi putih atau menggunakan kubis ya, yang ditambahkan dengan garam. Selanjutnya untuk mikroba yang digunakan untuk sebagai starter. Nah, ada bakteri asam laktat. Ini untuk bakterinya digunakan pada industri susu seperti Streptococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Streptococcus cremoris. Untuk fermentasi daging dan sayur ada yang menggunakan Bediococcus cerevisiae. Kemudian sari buah ini menggunakan Leuconostoc mesenter oides dan juga Leuconostoc dextranicum. Lalu ada pun fermentasi susu atau sayur yang menggunakan Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ini yang digunakan bermacam-macam starternya. Ada yang Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum. Nah, ini untuk yang digunakan membuat acar ya. Kemudian Lactobacillus delbrueckii. Lalu bakteri asam propionat. Ini golongan Propionibacterium yang digunakan untuk pembuatan keju Swiss. Kemudian bakteri asetat. Nah, ini bakteri asetat, asetobakter digunakan untuk pembuatan cuka. Kemudian kamir. Kamir ini seperti Saccharomyces, yaitu berupa serbuk, butiran-butiran jamurnya. Nah,
aplikasinya pada fermentasi adonan roti. Kemudian kapang itu bentuknya seperti lembaran benang. Nah, itu contohnya seperti golongan Aspergillus, kemudian Rhizopus, dan juga Penicillium. Lalu bagaimana sih karakter produk fermentasi yang dapat dimakan? Nah, produk fermentasi yang dapat dikonsumsi antara lain kita bisa melakukan pengecekan dengan melihat, membau, merasakan, dan merasakan dari rasanya dan juga merasakan dari teksturnya. Pada saat melihat, kita lihat warnanya. Jikalau warnanya dari hijau menjadi lebih pucat, kemudian dari warna merah, orange, kuning itu menjadi lebih cerah, nah, itu tidak masalah. Namun perlu diwaspadai jika muncul warna itu terlihat jamur. Di situ merupakan jamur, seperti warnanya mencolok misalnya. Ada yang berwarna menjadi orange, yang darinya putih menjadi orange, yang darinya warnanya kusam menjadi lebih cerah. Nah, itu perlu diwaspadai. Apalagi telah jelas muncul jamur yang berwarna hitam. Nah, kemudian dari bau. Bau ini perlu diwaspadai jika muncul bau amonia, kecuali kalau natto. Natto itu hasil fermentasi dari biji-bijian. Kemudian aseton. Bau aseton seperti cat kuku. Nah, itu perlu diwaspadai. Dan juga aroma busuk. Artinya telah terkontaminasi bakteri yang lain yang akhirnya merusak proses fermentasi yang terjadi. Kemudian rasa. Nah, rasa yang wajar pada hasil fermentasi itu seperti pedas, asam, dan juga lebih kaya rasanya, lebih menarik. Namun perlu diwaspadai jika rasa itu disertai dengan rasa busuk, maka produk tidak layak untuk dimakan. Kemudian dari tekstur. Nah, hasil fermentasi ini umumnya dan harusnya membuat dari cairan menjadi lebih kental. Kemudian dia berlendir dan lengket juga karena ada perubahan dari glukosa dihasilkan tekstur atau mempengaruhi juga struktur dari zat gizi, sehingga bisa terbentuk lebih lembek ataupun menjadi lebih lengket. Nah, tapi perlu diwaspadai jika lendirnya itu di luar dugaan. Jadi lendirnya terlalu banyak dan juga lendir itu disertai dengan indikator yang tadi, bau busuk, kemudian terdapat jamur seperti kapang ya, yang serat-serat halus. Nah, itu perlu dilakukan peninjauan dan perlu diwaspadai untuk tidak dikonsumsi hasil fermentasi yang sudah terkontaminasi tersebut. Kemudian metode fermentasinya ada pengasinan, yaitu yang dihasilkan acar, kimchi, sauerkraut, curtido. Ini seperti contohnya adalah sauerkraut dan ini adalah curtido. Curtido dari wortel, kemudian kubis yang ditambahkan dengan garam ya. Lalu didiamkan. Kemudian pada bumbu seperti pada mustard, kecap, saus tomat, saus pedas, coconut cream. Nah, ini contohnya adalah coconut cream. Lalu adapun fermentasi dari produk susu, dairy, yaitu ada keju, butter, yogurt, kefir, lalu coconut cream, labna, dan savory. Nah, ini labna dan ini
Sevre-nya hampir sama dengan yogurt ya, namun pada Sevre itu ditambahkan biji-bijian. Lalu fermentasi dari jenis legum dan biji-bijian seperti hasilnya adalah umumnya yang sering kita temui tempe, tahu. Kemudian ada amazake, ini dari Amerika. Kemudian taibai, itu dari Thailand, kalau nggak salah ya. Natto itu juga dari Amerika. Ini merupakan hasil fermentasi dari beras dan diambil cairannya seperti tape, cairan tape gitu modelnya. Kemudian uttapam, tofu, roti, gorditas, dan donat. Gorditas ini contohnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada beverage seperti sirup herbal ya, ini kalau di kita jamu ya. Kemudian ginger beer dari jahe yang direndam dengan air, kemudian didiamkan dan ditambahkan dengan garam. Lalu tepache itu ada nanas, kemudian kayu manis, ini direndam di air dan ditambahkan dengan garam. Lalu ada pun kombucha, teh yang difermentasi. Kemudian alkohol ada tua, bir, wine, satu. Kemudian ada cuka apel, cuka nanas, cuka infus vinegar. Lalu untuk pemeriksaan air, nah ini secara bakteriologis air dan makanan ya, secara bakteriologis secara mikroskopis untuk mencegah kontaminasi pada air dan makanan sehingga produknya aman untuk digunakan, untuk dikonsumsi. Nah, ini kita perhatikan pembuatan medianya, kita melakukan persiapan secara teknis, secara aseptis dan steril, lalu mengambil sampelnya yaitu isolasi mikroba dari air dan makanan yang akan diuji, kemudian dilakukan inokulasi pada media yang sudah dibuat, media kulturnya, dan dilakukan perhitungan mikroba setelah dilakukan inkubasi selama 18 jam. Selanjutnya, ini media pertumbuhan. Ini ada macam-macam, ada media alami, ada media sintesis, ada media semi sintesis. Nanti kita perhatikan uji apa yang akan dilakukan, maka mempengaruhi media yang harusnya dipersiapkan. Kemudian berdasarkan bentuknya ada media cair, ada media padat, media semi padat. Lalu berdasarkan kegunaannya ada media umum, media selektif, media diferensial, dan media pengaya. Lalu sterilisasi. Sterilisasi dengan alkohol bisa ataupun dengan deterjen, karbol, lisol, dan merkurokrom. Jadi untuk menghilangkan mikroba yang terdapat pada bahan makanan. Jadi dilakukan pembakaran atau dilakukan dengan uap. Kemudian sterilisasi menjadi cara medik, itu dengan cara filtrasi. Kemudian sterilisasi dengan cara fisik itu dilakukan autoklaf, diberi tekanan dan di atas autoklaf dengan suhu sekitar 121 derajat Celcius. Untuk tekanannya sekitar 1,5 kg per cm persegi atau 15 lbs. Untuk isolasi, teknik reparasi dan sampel, jadi isolasi harus di sampling terlebih dahulu. Kemudian teknik serial dilusi, dilakukan pengenceran bertingkat. Lalu perhitungan jumlah mikroba. Nah, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.